Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah CNSS Terapan. Kalau sebelum UTS ya, ujian tengah semester, kita membahas Bu Desi dan asisten dosen CNSS Terapan membahas tentang eh, review metode GNSS, kemudian arsitektur GNSS, kemudian metode-metode GNSS, dan aplikasi metode GNSS. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang GNSS dan penerapannya. Eh, Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang GNSS dan ionosfer. Oke, secara garis besar, dalam pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya akan membahas tentang GNSS dan ionosfer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas GNSS dan troposfer. Setelah itu kita akan membahas tentang kegempaan dan kegunung apian. Ya, di sini ini saya akan membahas awal terlebih dahulu dan saya akan berusaha runut dari awal. Jadi tidak langsung dari GNSS troposfer, tapi saya akan membahas mulai dari yang layer tertinggi dulu dari atmosfer kita ya, yaitu GNSS dan ionosfer terlebih dahulu. Kita akan membahas ini dulu terlebih dahulu, kemudian kita akan turun satu layer berikutnya ke troposfer, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kegempaan dan kegunung apian. Tapi sebelum kita membahas tentang GNSS dan aplikasinya di kegempaan dan kegunung apian, akan lebih baik kalau kita lebih tahu, mengenal terlebih dahulu tentang apa itu plate, lempeng, plate tektonik, kemudian apa yang menyebabkan earthquake, gempa bumi, uh, dan juga tentang apa yang menyebabkan tentang volcano, basic-basic tentang volcano, tentang kegunung apian ya. Seandainya kita bisa bertatap muka, tapi sekarang kita tidak bisa ya karena ada beberapa hal yang menghambat ya, antara lain eh, yang pertama ya kebetulan ada KKN, kemudian selanjutnya dari saya pribadi, sekarang saya sedang ada latsar, jadi akan lebih baik kalau kita belajar dengan metode daring atau bisa juga dengan metode seperti ini, yang belajar melalui video yang saya rekam dan penjelasannya ya. Seandainya pun kita bisa bertemu, saya pun berharap bisa bertemu secara langsung. Saya berharap nantinya tidak ada ini ya, shirt and slipper atau kita pakai masker. Ini nanti kalau kita bisa bertemu. Dan unsur-unsur penilaian adalah seperti berikut ya. Eh, Hard skill akan terbagi menjadi tiga, yaitu UAS, ujian akhir semester, UTS, ujian tengah semester, dan tugas. Untuk soft skill yaitu kreativitas dan keaktifan. Kalau di total semuanya mencapai 100% ya. Gitu. Untuk akan apa-apa aja yang akan kita pelajari dan komponen penilaian dari GNSS Terapan ini. Oke, baik. Kita akan memulai dengan membahas tentang atmosfer. Jadi, apa sih atmosfer itu? Nah, pengertian dari atmosfer adalah eh, kumpulan dari layer-layer terdiri dari gas ya, yang menyeliputi bumi kita. Nah, atmosfer ini bisa dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer-layer ya, berdasarkan eh, biasanya berdasarkan konstituennya atau zat-zat penyusunnya ya. Yang pertama bisa kita lihat adalah eksosfer, atau yang kedua termosfer. Nah, eksosfer dan termosfer ini termasuk dalam bagian dari ionosfer. Kemudian di bawah ionosfer ada lapisan yang namanya mesosfer, kemudian stratosfer, kemudian troposfer. Itu kalau dari atas ya, kemudian ke permukaan bumi. Nah, penjelasannya, kalau kita lihat dari grafik ini ya, bisa kita lihat bahwa eh, temperatur dalam Kelvin dan kemudian derajat electron density-nya pun berbeda-beda ya.
bisa kita lihat bahwa antara troposfer, stratosfer, dan mesosfer bervariasi temperaturnya. Dengan yang paling kecil ada di batas antara mesosfer dengan termosfer untuk suhunya ya. Sedangkan begitu kita masuk ke dalam layer lapisan termosfer dan eksosfer, suhunya lebih tinggi derajatnya ya, derajat dalam Kelvin. Nah, untuk yang kedua, pengertian dari sumbu X ini tentang electron density antara troposfer, stratosfer, dan mesosfer tidak ada. Artinya tidak ada densitas elektron sama sekali di layer-layer tersebut, di lapisan atmosfer tersebut. Electron density hanya ditemukan di ionosfer, gitu ya. Oke, mari kita bahas berdasarkan satu persatu dari troposfer ya. Troposfer itu merupakan lapisan yang paling tipis di atmosfer bumi kita ini. Nah, kan tetapi bisa kita lihat bahwa perbedaannya itu bermacam-macam. Ya, kalau di pole, baik itu di South Pole atau North Pole, di kutub utara maupun kutub selatan, kurang lebih ketinggian dari lapisannya adalah 8 km. Sedangkan kalau di tempat kita, di ekuator, di area ekuator itu adalah kurang lebih 16 km. Ini tentunya ada alasannya ya. Alasannya adalah eh, kalau di ekuator terdapat conventional current. Nah, conventional current inilah yang membuat lapisan dari troposfer itu lebih tinggi daripada dipol. Jadi panas bisa ditransportkan ke lapisan yang lebih tinggi dengan conventional current. Sedangkan kalau di kutub tidak bisa mengaktifasi conventional current ini, alasannya adalah jika di kutub dibandingkan dengan ekuator, panas suhu permukaan buminya lebih rendah daripada ekuator ya. Nah, kemudian di troposfer ini kita bisa mengamati banyak jenis uh, awan dan cuaca yang mungkin terjadi di situ, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, lapisan yang kedua selanjutnya adalah stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini terdapat ozon. Ozon itu kalau dalam kimianya dia bisa disebut dengan trioksigen ya. Nah, ozon ini salah satu fungsinya adalah menyerap sinar-sinar ultraviolet ya, dan melindungi bumi dari sinar-sinar ultraviolet. Nah, kemudian kelapisan yang selanjutnya yang lebih tinggi dari stratosfer adalah lapisan mesosfer. Nah, fungsi utama dari mesosfer ini adalah to erode celestial bodies, artinya ketika ada meteor-meteor atau dari benda-benda dari luar angkasa yang tidak diinginkan yang masuk ke bumi, maka di sini benda-benda tersebut akan mengalami pergesekan ya, dan akhirnya saking panas. Dan di sisi ini akan celestial bodies tersebut akan bisa dibilang hancur, gitu ya. Nah, tentang layer yang selanjutnya adalah ionosfer ya, yaitu layer yang terdiri dari ion dan elektron. Nah, layer-layer ini, layer dari ionosfer ini didasarkan pada jumlah densitas elektronnya ya. Baik siang maupun malam, densitas elektronnya tentunya akan berbeda ya. Bisa kita lihat di siang hari lebih aktif dibandingkan malam hari. Nah, oke, mari kita breakdown ya ke masing-masing regionnya. Oke. Oh ya, sebelum mulai layer dari DEF, ada layer yang paling bawah yaitu layer region C ya. Region C ini
seringkali diabaikan karena jumlah elektron density-nya yang lebih kecil dibandingkan dari layer-layer di atasnya. Kemudian kita mulai ya dari region D. Region D ini terletak antara 60 hingga 90 km. Nah, dari 60 sampai 90 km itu tadi, region D ini hanya aktif di siang hari. Nah, begitu di malam hari, region D akan hilang. Begitu. Dan region D ini hampir sama sekali tidak ada efek pada sinyal GNSS. Kemudian beranjak ke layer yang kedua, yaitu region yang E ya. Sama seperti region D, region E yang terletak di ketinggian 100 hingga 125 km ini hanya aktif pada siang hari ketika matahari ada ya. Namun efeknya pada GNSS cukup berpengaruh ya. Region E ini melakukan yang namanya proses sintilasi. Sintilasi, scintillate GNSS signal. Jadi terdapat fluktuasi ya, secara rapid pada sinyal GNSS baik di fase maupun amplitudenya. Nah, di region yang terakhir yaitu region F. Di region F ini merupakan region yang paling banyak terdapat ion dan elektron. Nah, region F ini kalau pada siang hari dia saking jumlahnya elektronnya banyak, dia bisa dibagi menjadi dua layer, dua lapisan ya. Yang pertama adalah F1. F1 terletak di antara 300 hingga 300, kurang lebih 300 km ya. Kemudian region yang kedua adalah F2, kurang lebih 400 km. Nah, ketika di malam hari, F1 dan F2 ini akan combine menjadi satu, yaitu region F. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa pada malam hari region D dan region E tidak ada? Nah, hal itu disebabkan jumlah elektronnya yang sudah minimal. Sangat dipengaruhi oleh aktivitas matahari ya untuk dua layer ini. Selain aktivitas matahari, ada juga yang dinamakan sumber-sumber ionisasi dari masing-masing region ya. Kalau region C, sumber ionisasi utamanya berasal dari kosmik. Kemudian kalau D, berdasarkan dari Lyman alpha. Lyman alpha ini adalah dari gas-gas hidrogen. Kemudian hard X-ray. X-ray ini kalau dideskripsikan berdasarkan energi maksimumnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard X-ray, yang kedua adalah soft X-ray. Nah, kalau hard X-ray ini energinya tinggi. Kalau diibaratkan besarannya antara 5 hingga di atas 5 hingga 10 kilo elektron volt. Sedangkan kalau soft X-ray lebih rendah energinya dari yang tadi ya. Kemudian panjang gelombangnya pun lebih panjang kalau yang soft X-ray. Sedang kita lanjut ya ke region yang E. Kalau di region E, sumber utamanya berdasarkan dari soft X-ray dan extreme ultraviolet. Sedangkan kalau F1, region F1 berdasarkan dari extreme ultraviolet dan beberapa sinar ultraviolet. Region F2 dari ultraviolet. Ya. Nah, ini bisa kita gambarkan dari grafik ini. Yang X ini elektron density ya. Sedangkan yang Y ini berdasarkan altitude-nya dalam kilometer. Nah, kalau waktu siang hari bisa kita lihat D region muncul, kemudian E region muncul, F1 region dan F2 region muncul. Nah, ketika malam hari,
grafiknya pun berubah, lebih beda ya, elektron density-nya tentunya lebih berkurang dan hanya muncul region F saja di sini. Gitu ya, untuk penjelasan tentang region-region yang terdapat di ionosfer. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang lapisan-lapisan di atmosfer hingga ionosfer, eh, kita tampaknya harus juga mengetahui tentang sejarah penemuan dari ionosfer. Ibaratnya kalau kita nggak tahu sejarahnya, kayak makan sayur tanpa garam ya, rasanya hambar, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari penemuan tentang ionosfer ini. Dimulai pada tahun 1839 ya, yang pertama itu. Nah, Gauss berspekulasi bahwa lapisan atmosfer yang teratas atau yang lebih tinggi bisa saja mengandung ion, ya. Kemudian berpuluh tahun berikutnya, pada tahun 1878, Stewart mempostulasi bahwa adanya lapisan yang konduktif di atmosfer atas, ya. Dan hal ini menjelaskan kenapa ada variasi medan magnet di permukaan bumi, di bumi. Nah, kemudian pada tahun 1901 Marconi berhasil ya menyeberang Atlantik dengan menggunakan radio, gelombang transmisi radio pada frekuensi 300 kHz. Nah, kemudian menyusul sukses Marconi di tahun 1901, 1902, Kennedy dan Heaviside, kemudian keduanya secara terpisah menyarankan bahwa sinyal yang dilakukan, perambatan sinyal yang dilakukan oleh Marconi tadi merambat dan dipantulkan dari lapisan ion yang tertinggi dari atmosfer atas ya. Kemudian 8 tahun kemudian pada tahun 1910 Austin membuat suatu formula tentang transmisi gelombang jarak jauh dan menyarankan bahwa yang paling cocok adalah 1,5 MHz. Yang hal ini 1,5 MHz itu merupakan batas atas untuk komunikasi jarak jauh menggunakan radio. 2 tahun berselang, Eccles kemudian mengungkapkan bahwa layar-layar yang terionisasi itu ternyata di maintain oleh radiasi matahari. Kemudian pada tahun 1919, Watson kemudian secara matematis menurunkan suatu formula eksperimental dari Austin yang diungkapkan pada tahun 1910. Gitu ya. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1924, fenomena long distance shortwave, yaitu antara 1,5 hingga 30 MHz, transmisinya ditemukan pada rentang waktu ini. Kemudian pada tahun 1924, Larmor mengembangkan teori tentang refraksi dari shortwave berdasarkan dari elektron-elektron bebas, free electron. Nah, setahun berikutnya, tahun 1925, Appleton dan Barnett kemudian membuktikan adanya lapisan yang terionisasi. Dan mereka berdua caranya adalah menemukan ketinggiannya dengan menggunakan perbandingan fase dari dua sinyal yang berasal dari transmitter. Satunya ada di tanah transmitternya, kemudian
yang kedua fasenya eh, dipantulkan dari ionosfer. Setahun berselang, kemudian Braid dan Tuve kemudian menggunakan teknik pulse teknik untuk mengukur ketinggian dari frekuensi dan juga batasnya dari layer-layer ionosfer. Ini tahun 26 ini merupakan uh, penemuan atau penggunaan ionosonde ya. Nah, kemudian 5 tahun berselang, Chapman mempresentasikan suatu teori adanya pembentukan lapisan yang terionisasi yang disebabkan oleh radiasi sinar-sinar ultraviolet dari matahari. Kemudian pada tahun 32, Appleton kemudian mengembangkan rumus-rumus yang sangat lengkap yang menjelaskan tentang perambatan gelombang radio di ionosfer. Nah, ini juga rumus yang dikembangkan oleh Appleton adalah menjelaskan tentang efek-efek penyerapan, absorption, dan perubahan, modification yang dikarenakan oleh medan magnetik dari bumi. Nah, bicara lebih lanjut tentang ionosfer, yang seperti kita ketahui bahwa ionosfer terdiri dari ion dan elektron. Nah, penyebab utamanya, tadi kita sudah berbicara bahwa adanya radiasi dari matahari, dan untuk beberapa region adalah untuk F dan F1, F2 adanya ekstrim ultraviolet. Nah, hal ini yang menyebabkan zat-zat di ionosfer itu berpengaruh ya. Zat-zat di ionosfer itu konstituennya ada terdiri dari O, kemudian O2, N, N2, dan NO. Hal ini menyebabkan adanya ionisasi dan elektron, gitu ya. Kemudian hal-hal yang minor bisa disebabkan oleh cosmic ray, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ataupun partikel-partikel yang energetic partikel dari eh, aktivitas solar wind. Nah, kalau kita berbicara lebih mudah bahwa adanya energi eksternal itu menyebabkan zat-zat di ionosfer yaitu O, kemudian O2, N, N2, dan NO itu saling terionisasi dan bertumbukan. Kemudian dari hal itu ion dan elektron pun tercipta, gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ionospheric layer ya, atau berdasarkan region name. Nah, di sana bisa kita lihat ada beberapa proses tertentu yang mendominasi. Kalau D, bisa kita lihat di tabel ini, atau yang sebelumnya, bahwa di lapisan D itu bahwa elektron menghilang saat malam hari. Sedangkan di lapisan E, konduktivitas elektrik dan arus listrik memuncak di sini. Sedangkan di lapisan F merupakan tempat di mana konsentrasi elektron tertinggi. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ionosfer dan sinyal dari salah satu gelombang microwave yaitu L-band, ada beberapa hal yang terjadi ketika kita mentransmit L-band ke ionosfer. Ya, bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah adanya group delay. Artinya adalah different frekuensi yang berbeda akan
yang travel yang melalui dengan kecepatan-kecepatan yang berbeda akan menyebabkan yang pertama, yaitu delay di pengukuran kodenya, kode measurement. Selain itu, ada juga bisa kita sebut adalah advanced phase delay, yaitu di sini eh, pengukuran fase malah semakin cepat, berkebalikan dari group delay ya. Nah, kombinasi keduanya ini bisa disebut dengan kode atau carrier divergence. Jadi perbedaan antara kode, yaitu modulation tadi, dengan carrier phase measurement divergence, perbedaan antara keduanya ya. Kemudian, efek yang kedua pada L-band signal di ionosfer adalah terjadinya sintilasi. Jadi adanya variasi yang sangat rapid, yang sangat cepat di signal amplitude dan fasenya, gitu ya. Selain itu, yang terakhir adalah terjadinya Faraday rotation. Nah, hal ini akan menyebabkan uh, rotasi polarisasinya yang sebanding dengan uh, bidang proyeksi dari bidang magnetiknya sepanjang dari perambatan cahayanya ya. Jadi akan terjadi perubahan rotasi polarisasinya. Nah, tapi perlu diingat bahwa Faraday rotation ini nggak akan mempengaruhi GNSS. Kenapa? Karena GNSS itu uh, salah satu L-band signal yang ditransmit menggunakan sistem circularly polarized signal. Jadi dia udah uh, tidak terefek dari Faraday rotation. Gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang ionosphere effect on L-band signal, sekarang kita lebih berfokus pada ionosphere effect on GNSS. Jadi, kita pahami bahwa ionosphere membuat atau menyebabkan delay pada GNSS, perambatan sinyal GNSS. Nah, berbeda dari troposfer ya. Kalau troposfer itu adalah merupakan medium yang non-dispersif, ionosfer ini merupakan medium yang dispersif ya. Artinya delay-nya bergantung pada frekuensi gelombang yang transmit di ionosfer. Nah, tadi sudah disebutkan di ionosphere effect on L-band signal, yaitu ada phase delay dan group delay. Nah, phase delay ini bisa kita sebutkan sebagai, dengan kata lain adalah dikarenakan first order ionospheric effect, yaitu adanya total electron content. Kalau yang higher order ionospheric effect itu disebabkan oleh misalkan Faraday rotation, seperti itu. Nah, kalau phase delay ini dia disebabkan oleh total electron content. Bisa kita lihat ya, bahwa phase delay itu bergantung berbanding lurus dengan jumlah total electron content dan berbanding terbalik dengan frekuensi dari gelombangnya. K di sini ini merupakan konstanta. Nah, apa efek dari phase delay itu? Nah, terjadi proses percepatan, speed up ya, dari carrier wave GNSS itu sendiri. Sedangkan impact yang kedua selain phase delay adalah group delay. Group delay ini berkebalikan dengan phase delay. Seandainya phase delay mengalami percepatan, group delay ini mengalami perlambatan. Artinya yang dari kode akan dilambatkan. Misalkan B kode, kemudian CE kode, dan navigation message, dan kode-kode yang lain akan melambat. Nah, delay-delay ini, seperti yang kita pelajari di survei GNSS, akan menimbulkan yang namanya kesalahan sistematik pada data GNSS. Itu ya. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa scintillation merupakan variasi yang rapid
dari sinyal di amplitude maupun fase. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut tentang frekuensi dependence di ionosphere itu bisa diungkapkan dengan ini ya. Ini diungkapkan oleh Klobuchar pada tahun 83. Nah, V ini adalah ionospheric delay, sedangkan 40,3 ini merupakan konstantanya ya. C merupakan kecepatan cahaya dalam meter per second, sedangkan F ini adalah frekuensi dari sinyal yang merambat di ionosphere. Nah, TEC ini tadi adalah quantity of free electron per square meter. Nah, selanjutnya, attenuation atau reduction dari kekuatan signal itu di frekuensi yang tinggi itu ternyata lebih rendah dibandingkan gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah. Jadi bisa kita bilang bahwa attenuation di L1 itu lebih rendah dibandingkan L2 dan L5 gitu ya. Nah, keuntungan kita GNSS menggunakan dual frekuensi saver ya. Jadi pemisahan antara frekuensi ini cukup untuk melakukan estimasi dari delay yang disebabkan oleh ionosphere. Nah, dengan kita melakukan tracking dari semua gelombang yang digunakan L1, L2, dan L5, kemudian kita menggunakan receiver multiple frekuensi, kita bisa melakukan pemodelan dan melakukan penegatifan ya, penghapusan dari meskipun tidak semua, sebagian besar dari bias yang disebabkan oleh ionosphere. Nah, salah satu yang bisa kita lihat adalah linear combination. Nanti akan saya jelaskan tentang linear combination ini ya. Nah, kita bisa melakukan akses tentang data-data pemodelan ionosphere format exchange IONEX ini ya, exchange format dari yang diproduksi oleh NASA dari semua stasiun GNSS yang ada di permukaan bumi. Jadi kita bisa lihat secara real time pengamatan ionosfer-nya seperti apa di sini. Gitu ya. Berbicara tentang lebih lanjut tentang efek dari ionosfer di GNSS. Itu yang pertama tentang delay perambatan sinyal ya. Hal ini bisa menyebabkan ionosfer, bisa menyebabkan pelambatan sinyal dari sekitar 1 meter hingga 100 meter pada GPS yang menggunakan frekuensi L1. Berdasarkan rumus yang diungkapkan oleh Klobuchar tadi pada tahun 83, bisa kita lihat bahwa signal propagation delay ini berbanding lurus dengan jumlah total elektron konten dan berbanding terbalik ya dengan jumlah dengan kuadrat dari frekuensi signal yang digunakan. Kemudian ada kemungkinan kita bisa mendapatkan kesalahan yang besar apabila dalam pengamatan GNSS ini kita tidak melakukan koreksi delay ionosfer ini secara benar. Jadi harus berhati-hati ya tentang efek ionosfer di GNSS. Kemudian yang kedua, kita bicara lebih lanjut tentang scintillation. Nah, terdapat dua scintillation ya, rapid change dari signal. Yang pertama adalah amplitude dan yang kedua adalah phase. Nah, bisa kita jelaskan kalau amplitude scintillation itu merujuk pada fluktuasi yang sangat cepat pada intensitas signal dari GNSS itu ya. Atau bisa kita bilang sebagai carrier to noise ratio, perbandingan antara carrier ke noise-nya. Nah, yang diukur oleh receiver.
Nah, sedangkan phase scintillation atau sintilasi fase menunjukkan adanya perubahan yang sangat cepat pada pengukuran carrier phase. Nah, scintillation ini juga sangat uh, harus diperhatikan juga ya, karena yang pertama dia itu bisa menyebabkan temporary loss of signal. Jadi tiba-tiba signalnya bisa hilang, gitu ya. Nah, apalagi eh, hindari pengamatan-pengamatan yang eh, pada local sunset di equatorial region, terutama pada saat-saat aktivitas matahari mendekati puncaknya. Nanti scintillation-nya akan meninggi pada waktu-waktu tersebut. Berbicara tentang efek ionosfer lainnya di GNSS, kita juga harus melihat adanya ionospheric atau magnetic storm, badai magnetik yang disebabkan oleh ionosfer. Nah, ini bisa menyebabkan delay baik di spasial maupun temporal, dan ini bisa menyebabkan efek yang sangat besar di berbagai daerah pada pengamatan GNSS. Selanjutnya, kita bisa menjelaskan tentang equatorial anomalies atau apeton anomalies. Nah, ini bisa kita lihat adanya total elektron konten yang mencapai 15 hingga 20 derajat di lintang, pada lintang ya, pada setiap daerah ekuator. Nah, ini biasanya terjadi pada waktu dari siang hingga ke sore ya, evening hour ya. Nah, Appleton anomalies ini menyebabkan eh, gradien spasial dan temporal yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita bisa berbicara tentang plasma bubbles di ekuator atau bisa disebut equatorial depletion. Nah, plasma bubble ini merupakan suatu struktur yang unik ya, bisa berupa panjang atau tiba-tiba kecil, dan ini merupakan dari kumpulan dari total elektron konten. Nah, yang ini biasanya muncul di daerah ekuator. Nah, biasanya ini kita bisa mengamati adanya plasma bubble ini bisa ditandai dengan kalau kita melakukan pengamatan GNSS, kita bisa sangat berbahaya karena terjadi proses scintillation yang meningkat secara masif, yang secara drastis, gitu ya. Ini merupakan contoh pengamatan dari range delay total elektron konten di dua tempat yang berbeda. Sebelah kiri di Hamilton, Massachusetts di Amerika ya, lintangnya 42 derajat north. Kemudian yang kedua adalah di Palehua, Hawaii, lintangnya 21 derajat north. Nah, tadi seperti yang saya bilang, bahwa ionosferik itu juga sangat dipengaruhi oleh posisi dari pengamatannya. Jadi semakin ke arah ekuator, biasanya lebih terpengaruh daripada yang di bukan daerah ekuator. Hal ini bisa kita lihat ya dari pengamatan ini, bahwa di Hamilton, Massachusetts, bisa kita lihat bahwa range delay tertinggi sekitar pada bulan Februari atau Maret hanya sebesar 15. Ya, 15. Kemudian, sedangkan mendekati Hawaii, bisa kita lihat bahwa untuk delaynya, range delay adalah sebesar 30. Berarti semakin ke ekuator akan semakin besar range delay yang disebabkan oleh TEC, disebabkan oleh total elektron konten di ionosfer. Apalagi ketika kita melakukan pengamatan GNSS waktu local time matahari sedang aktif-aktifnya, itu harus dihindari, gitu ya. Nah, yang kemudian ini adalah contoh dari amplitude scintillation effect di Naha Station, Jepang, pengamatan pada tahun 2002, tanggal 20 Maret. Nah, data amplitude awal yang diinput adalah sebesar ini ya.
kemudian melakukan perkiraan atau pengkoreksian trennya. Nah, ternyata setelah dilakukan koreksi, hasilnya sangat jauh sekali ya. Dari yang nilainya sekitar 70 desibel hingga sekitar 10 hingga 20 desibel. Nah, ini karena adanya scintillation effect. Harus diwaspadai adanya scintillation effect pada pengamatan GNSS. Nah, berbicara tentang besaran dari efek ionosfer di GNSS, kita bisa berdasarkan yang sebelum-sebelumnya bahwa data dari stasiun di Hamilton, Massachusetts dan di Hawaii tadi bisa kita lihat bahwa ternyata ionosfer itu lebih aktif atau more active in latitude low. Nah, begitu mendekati ekuator pasti akan lebih aktif lagi. Kemudian bisa kita lihat bahwa lebih aktif lagi di daylight. Hal ini karena ketika daylight ada kemungkinan layer-layer atau region D, kemudian region E, region F1 dan F2 menjadi aktif. Sedangkan ketika malam hari, regionnya lebih cenderung hanya F saja dan beberapa minimal E ya, yang sangat minim. Nah, hal yang harus kita perhatikan yaitu ketika kita melakukan observasi GNSS, sangat dihindari melakukan observasi antara waktu siang hingga sore ketika matahari sedang puncak-puncaknya sekitar jam 2 ya. Nah, ketika kita melakukan pengamatan dan terdapat kesalahan pengukuran, kalau absolute positioning biasanya kesalahan pengukurannya distance error-nya sebanyak 15 meter. Sedangkan ketika malam hari 3 meter. Nah, di sini adalah pentingnya kita melakukan metode diferensial ya seperti yang ini beberapa jenis metode diferensial. Nah, untuk melakukan mitigasi atau menghindari atau meminimalisir efek dari ionosfer untuk pengukuran yang sangat precise ya GNSS, kita bisa melakukan beberapa macam cara ya. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan GNSS pada waktu yang tepat, appropriate time, maaf, waktu yang tepat yaitu yang tadi kita menghindari waktu pengukuran pada jam 2 siang. Kemudian apabila kita mengetahui tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi, kita harusnya bisa menghindari waktu di mana akan terjadi solar flare dan waktu di mana radiation time-nya dari matahari aktif, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan solusi yang lain, yaitu kita bisa melakukan pengamatan dengan menggunakan baseline yang pendek. Nah, dengan melakukan baseline yang pendek, berarti kita mempunyai kondisi atmosfer ya, yang kurang lebih sama, almost similar, kurang lebih sama ya. Nah, apabila kita mau melakukan pengamatan yang lebih panjang, long baseline, ya disarankan kita melakukan pada waktu malam hari ketika lapisan ionosfer tidak aktif, itu ya. Itu untuk trik yang kedua, menggunakan baseline pendek pada saat pengamatan siang hari, dikarenakan kondisi ionosfer similar. Terus kemudian yang ketiga, seandainya pengukurannya eh, nggak mungkin dihindari nih. Misalkan kita harus melakukan pengukuran pada waktu solar radiation sangat tinggi atau malah pada waktu solar flare kita harus melakukan pengukuran. Nah, kita bisa melakukan pengukuran dan melakukan koreksinya dengan menggunakan model-model ionosfer. Nah, misalkan yang ini kita menggunakan berdasarkan model physics base atau berdasarkan fisika ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan data asimilasi dari yang physics base dan pengamatan GNSS. Atau bisa juga kita menggunakan data-data total electron content global dari data GNSS. Nah,
Atau bisa juga kita menggunakan metode linear combination dari pengukuran fase ya. Ini diungkapkan oleh Spilker pada tahun 1978. Nah, ini memanfaatkan dua F1 pengukuran dari GNSS ya. F1 ini adalah frekuensi dari gelombang L1, kemudian ini F2 ini adalah pengukuran gelombang L2, begitu ya. Ini merupakan linear combination. Tapi kelemahannya di sini adalah apabila ketika melakukan pengamatan sudah terjadi high solar radiation time, maka linear combination-nya ini akan eh, kurang maksimal. Ada baiknya kita melakukan kombinasi dengan menggunakan metode yang ketiga ini. Nah, berbicara tentang ionosfer, ada baiknya kita juga berbicara tentang pengamatan ionosfer itu sendiri. Tadi sekilas kita sudah berbicara tentang sejarah ionosfer ya, dan sekilas tentang ionosonde. Ada baiknya kita flashback ke masa lalu dan berbicara tentang pengamatan sejarah tentang ionosonde itu sendiri ya. Nah, ionosonde itu sendiri pertamanya itu didasari oleh deduksi yang tepat dari penyebab terjadinya eh, mekanisme di ionosfer oleh Forrest and Fuller dengan menggunakan transmitter secara kontinu ya, transmitter dan receiver dari Federal Telegraph Company di California. Hal ini berdasarkan eh, apa yang ditulis Villard pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1925 atau 1926, duo Appleton and Barnett menggunakan eh, transmitter gelombang yang kontinu dan receiver terletak berjarak antara 65 hingga 130 km dari transmitter. Nah, mereka berdua melakukan pengamatan terhadap ground wave dan sky wave yang tiba di receiver dengan menggunakan teknik perbedaan fase relatif. Dari penggunaan perbedaan fase relatif ini, mereka mendapatkan atau mereka mencoba mengkalkulasi ketinggian dari lapisan ionosfer, gitu ya. Nah, berbicara tentang pengamatan ionosonde yang pertama kali, vertical sounding technique itu dilakukan oleh Braid dan Tuve menggunakan suatu peralatan yang bisa disebut pulse dan echo, ya, jadi memancarkan gelombang. Kemudian untuk mengukur lapisan ionosfer dan tinggi lapisan ionosfer. Nah, this was the progenitor, artinya ini merupakan awal asal muasal dari ionosonde. Itu ya, tentang sejarah singkat dari ionosonde. Ionosonde system ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah radio transmitter, baik frekuensi, seperti ini ya, berupa antena. Kemudian ada receivernya, penerima dari transmitter dari gelombang tersebut. Kemudian ada juga controllernya. Nah, tata caranya atau urutannya adalah yang pertama adalah radio transmitter memancarkan gelombang high frequency ke berbagai jenis, berbagai macam lapisan ionosfer ya. Kemudian lapisan ionosfer tersebut memantulkan gelombang high frequency tersebut. Dan pantulan tersebut, ekonya diterima oleh receiver. Nah, kemudian dengan menggunakan controller, kita bisa menganalisa proses tersebut dari pantulannya. Jadi, yang didapat apa? Dari proses ionosonde system ini dan sequence-nya. Yang didapat adalah yang dinamakan ionogram ini. Ini merupakan diagram yang dihasilkan oleh ionosonde.
sangat simpel, biasanya terdiri dari sumbu Y dan X ya. Sumbu Y merupakan biasanya menggambarkan ketinggian ya, ketinggian layer tersebut. Sedangkan sumbu X-nya merupakan frekuensi. Misalkan ini ya, bisa kita lihat bahwa eh, terdapat 5 MHz pada 400 sekitar 400 km seperti itu ya. Nah, pengamatan ini berdasarkan Ainosonde di Jepang yang saya ambil dari website NICT ya di stasiun Kokubunji pada tanggal eh, 7 Oktober local time 2022. Tuh. Nah, itu merupakan sekilas tentang pengamatan ionosfer menggunakan ionosonde. Nah, tadi kalau kita sudah berbicara panjang lebar bahwa eh, ionosfer itu sangat mempengaruhi GNSS dalam artian itu menyebabkan GNSS mengalami bias atau kesalahan sistematik. Apakah kita bisa melakukan pengamatan ionosfer menggunakan GNSS? Bagaimana jawabannya? Nah, apabila kita berbicara tentang GNSS, tentunya kita akan dan ionosfer dan pengamatannya kita akan membicarakan dua hal yaitu STEC dan VTEC. Selain total elektron konten dan vertical total elektron konten. Nah, yang pertama, sebelum-sebelumnya sudah saya bahas bahwa ternyata elektron yang berada di ionosfer sangat berpengaruh pada gelombang radio, termasuk dalamnya adalah GNSS. Nah, jumlah densitas dari elektron ini sangat mempengaruhi indeks refraksi di ionosfer. Nah, pengukuran dari total elektron konten ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah selan total elektron konten, yaitu jumlahan dari elektron sepanjang garis lurus dari receiver di permukaan bumi menuju ke satelit. Sedangkan VTEC, Vertical Total Electron Content, yaitu jumlahan dari elektron sepanjang garis vertikal. Nah, STEC ini bisa kita sebut dengan rumusan sebagai berikut, yaitu merupakan integral atau jumlahan dari number of electron, free electron content, jumlahan elektron yang bebas sepanjang ray path atau sinyal dari GNSS ke receiver. Sedangkan DS0 ini merupakan representasi dari tabung ini ya, yang sepanjang 1 meter persegi cross section sepanjang ray path dari sinyal GNSS tersebut. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa elektron konten sangat terkonsentrasi di dalam tabung ini. Nah, total elektron konten ini di, biasa disebut eh, dengan total elektron konten unit, yaitu 10 pangkat 16 elektron per meter persegi. Gitu ya. Pada pengamatan dengan menggunakan GNSS, biasanya kita melakukan konversi dari STEC selan total elektron konten menuju ke vertical total elektron konten. Nah, STEC selain total elektron konten ini sangat bergantung dari panjang sinyal GNSS yang melalui ionosfer. Dan sebagai konsekuensinya adalah ini sangat bergantung dari ketinggian satelit GNSS itu sendiri. Nah, untuk melakukan pengkoreksian dari efek tersebut, ya kita perlu melakukan estimasi dari vertical total elektron content di atas suatu titik di permukaan bumi. Nah, biasanya kita melakukan hal tersebut dengan suatu model yang dinamakan single thin layer atau suatu permukaan single yang sangat tipis. Dan ini berasumsi bahwa semua elektron konten yang bebas, nah, terkonsentrasi di suatu layer tersebut ya, pada altitude H ini.
Nah, eh, VTEC ini, Vertical Total Electron Content ini nantinya akan melakukan estimasi pada suatu titik yang dinamakan IPP, yaitu Ionospheric Piercing Point. Nah, dari suatu mapping function, Ionospheric Mapping Function. Mapping function ini disebut MF ya. Jadi mapping functionnya tuh bisa disebut bahwa STEC dibagi VTEC. Nah, ini merupakan satu per cos Z. Ini merupakan suatu rumus Pythagoras yang simple ya. Z aksen di sini. Nah, di mana sin Z aksen ini merupakan eh, radius Earth ini, RE, radius Earth dibagi dengan radius Earth ditambah H yang tadi kita asumsikan mempunyai ketinggian yang terkonsentrasi pada single thin layer tadi sampai H ini. Nah, kemudian dilakukan sin dengan menggunakan sin Z. Itu cara menghitung konversi dari mapping function itu ya. Nah, proses pengukuran VTEC atau pengkonversian dari STEC ke VTEC ini dengan menggunakan GNSS sudah banyak dilakukan oleh badan-badan pengamatan GNSS, baik misalkan NASA atau di Amerika ya, Amerika Serikat di USA, atau juga di Australia dilakukan juga di bom.gov.au seperti ini ya. Bisa kita lihat ini merupakan salah satu contoh pengamatan VTEC dengan menggunakan GNSS di NASA. Sebenarnya output yang dikeluarkan oleh eh, pemerintahan Australia. Ini total elektron konten yang dikeluarkan oleh NOAA di Amerika Serikat juga. Ternyata luar biasanya lagi bahwa BIG juga sudah melakukan VTEC measurement dengan menggunakan GNSS. Bisa kita akses di laman ini ya, srgi.big.go.id/atmosfer aktif. Kita bisa melihat di sini tentang proses uh, total elektron konten yang berada di sekitar Indonesia, gitu ya. Bicara tentang pengamatan elektron dan GNSS, tidak selamanya bahwa pengamatan ionosfer GNSS merupakan suatu bias atau kesalahan ya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa research group yang ada di beberapa institut terkemuka di dunia ya. Mereka memanfaatkan data VTEC untuk pengamatan apa yang terjadi di ionosfer. Misalkan ini ya, gempa Tohoku Oki yang terjadi pada tanggal 2011 pada 11 Maret ya. Tohoku Oki earthquake ini dia bisa kita lihat merupakan persimpangan dari banyak lempeng tektonik ya. Yang pertama adalah lempeng Pasifik, kemudian lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Laut Filipina. Letaknya di Tohoku Tohoku area ya. Nah, yang terjadi adalah pada saat itu lempeng Pasifik menunjam ke lempeng Eurasia, berada di Tohoku region. Nah, yang terjadi adalah melakukan proses penunjaman ini menyebabkan slip sebesar 10 hingga 20 meter hingga 30 meter pada saat main shock. Nah, efeknya adalah terjadi gempa sebesar 9 hingga 9,1 magnitude ya. Dan ini merupakan kategori gempa bumi megatrust. Terjadi di sini, di area Samudra Pasifik ya. Di timur Tohoku region.
Luar biasanya lagi, gempa ini bertahan hingga 6 menit yang menyebabkan tsunami pada saat itu. Nah, ini gempa ini backgroundnya sejarahnya adalah merupakan gempa yang paling besar yang direkam di Jepang. Nah, gempa ini sangat besar sehingga men-trigger tsunami yang bisa mencapai 40,5 meter di Iwate Prefecture. Dan ketika di Sendai, gelombang ini travel sejauh 700 km per jam. Nah, yang sangat memprihatinkan adalah penduduk di Sendai hanya mempunyai waktu 8 hingga 10 menit dari saat warning diluncurkan, kemudian sehingga mereka evakuasi. Yang terjadi adalah luar biasa devastating ya, efeknya sangat luar biasa. Pada tahun 2021, pemerintahan Jepang mengeluarkan angka-angka bahwa dari gempa Tohoku Oki dan tsunami Tohoku Oki terdapat hampir 20.000 korban jiwa, 19.759 yang meninggal, kemudian lebih dari 6.000 orang, lebih tepatnya 6.242 orang terluka, dan dilaporkan 2.553 orang yang hilang. Gitu ya. Nah, gempa Tohoku Oki dan tsunami Tohoku Oki earthquake ini uh, juga selain mempengaruhi lempeng, dipengaruhi oleh lempeng, juga mempengaruhi dari pergerakan di ionosfer. Nah, ini merupakan salah satu pengamatan dengan memanfaatkan Dense Array of GNSS Station, GeoNet, di Jepang. Nanti ini sepertinya tidak bisa saya play di sini, tapi nanti adik-adik bisa lihat di link berikut bahwa dari sumber GNSS array di sini nanti akan terlihat bahwa elektron-elektron akan teraktivasi di sekitarnya. Bahwa inilah impact dari gempa dan tsunami tidak hanya di permukaan bumi saja, tapi hingga ke ionosfer. Dan bisa diamati oleh GNSS. Karena di sini saya tidak bisa play, saya record menggunakan PowerPoint. Nanti kalian buka ini ya di YouTube, atau ini letak kuncinya di YouTube bahwa Tohoku Oki earthquake and tsunami visible in the ionosphere. Oke. Ternyata pengamatan event GNSS di ionosphere tidak hanya diamati pada gunung berapi saja, di gempa bumi saja. Ternyata juga bisa diamati pada erupsi gunung berapi, yaitu erupsi yang terbaru di Bunga Tongga pada Desember hingga Januari 2022 ya, Desember 2021 hingga Januari 2022. Nah, Bunga Tongga ini terletak di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik timur dari Australia. Jadi ini merupakan pertemuan antara Indo-Australia dan Pasifik, lempeng Pasifik. Ini merupakan terusan dari Kermadec Trench dan Tonga Trench. Jadi Tonga itu berada di antaranya. Ceritanya itu pada Desember 2021 mengalami erupsi dan kemudian hiatus Tonga Vulkan ini. Hiatus kemudian mulai start lagi kalau nggak salah 11 Januari. Dan akhirnya meledak lagi pada tanggal 14 Januari. Nah, pada tanggal 15 Januari lah terjadi letusan yang sangat luar biasa, sangat besar, dan ini bisa diamati menggunakan GNSS karena eksitasinya menyebabkan gangguan pada atmosfer. Begitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terletak di Samudra Pasifik, ya termasuk dari bagian Kermadec Tonga subduction zone, dan merupakan volcanic arc yang sangat aktif dari New Zealand hingga ke arah Fiji, ke arah utara Fiji. Nah, terbentuk karena ada subduction dari lempeng Pasifik ke lempeng Indo-Australia.
Nah, ini sejarahnya Desember 2021 hingga Januari 2002 yang saya ceritakan tadi. Desember 2021-20, gunung berapi meletus, jadi menyebabkan large bloom. Nah, di Wellington mengeluarkan isu bahwa berhati-hati untuk semua penerbangan. Nah, pada saat itu explosion bisa didengar hingga 170 km. Pada tanggal 11 Januari itu hiatus. Kemudian pada tanggal 14 Januari mulai lagi erupsinya. Dan kemudian menyemburkan asap hingga 20 km. Nah, pada hari berikutnya, 15 Januari 2022, ternyata, maaf tadi saya sebutkan 6, sekarang ternyata 7 kali lebih intens daripada erupsi tanggal 20 Desember. Nah, initial volcanic plume-nya hingga menyentuh 58 km sampai ke area mesosfer. Kemudian daerah sekitar yang di Tonga dan di Fiji, di New Zealand dan Australia mendengar suara boom yang sangat keras. Begitu juga di daerah Alaska yang jauhnya 10.000 km, luar biasa sekali ya. 7 jam setelah adanya erupsi. Nah, erupsi dari Bunga Tonga ini menyebabkan atmospheric shockwave yang sangat cepat, kurang lebih secepat 300 meter per second. Bahkan pengamatan ionosfer di daerah Prancis akibat efek dari erupsi Bunga Tonga volcano ya, yang diamati oleh GNSS Network di Prancis, Resif Renat. Ini bisa dilihat nanti di link berikut, di YouTube berikut, atau di YouTube Ionospheric Wave Generated by Bunga Tonga Volcano. Nanti akan ada eksitasi ionosfer di sini. Ionosfer yang menjadi semakin aktif dari letusan Bunga Tonga Volcano. Jadi ternyata GNSS juga bisa dilakukan selain ionosonde, kita bisa melakukan pengamatan ionosfer dengan menggunakan GNSS. Dan grup-grup research kegeodesian menggunakan GNSS untuk melakukan pengamatan di ionosfer. Oke, jadi cukup sekian untuk pertemuan GNSS dan ionosfer. Kita sudah membahas ionosfer itu apa, kemudian sejarah ionosfer itu seperti apa, kemudian kita melihat bagaimana ionosfer itu berpengaruh pada elemen, kemudian kita beranjak menuju ke GNSS, dan kita berbicara tentang bagaimana cara mitigasinya, kemudian pengamatan ionosfer terdahulu yaitu menggunakan ionosonde, dan ternyata kita juga mengetahui bahwa GNSS juga bisa melakukan pengamatan untuk ionosfer dengan melakukan ukuran STEC selain total electron content dan vertical total electron content. Selain itu, kita juga mempelajari bahwa recent progress di GNSS dan ionosfer mempelajari bahwa atmosfer, ionosfer, dan proses yang berada di bumi, misalkan gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi sangat bisa mempengaruhi kestabilan elektron yang berada di ionosfer. Dan hal ini ternyata bisa diamati oleh GNSS. Sekian untuk pertemuan hari ini tentang GNSS terapan. Tetap semangat semuanya untuk belajar GNSS terapan. Saya akhiri untuk kuliah yang pertama ini setelah mid semester ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih.